ada di situ ada, di mana-mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Malam hari ini saya mengharapkan semua di dalam keadaan sehat, yang diberkati oleh Tuhan, semua siapapun yang sudah melihat live streaming atau ibadah lewat online pada malam hari ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera Allah, dan Roh Kudus selalu menuntun. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita terbatas, kita hanya sebagai manusia yang tidak mampu, tidak kuat tanpa dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan keadaan dunia yang saat ini, yang berubah. Dunia sudah berubah. Tapi bagaimana kita menyikapi? Bukan kita terbawa dengan keadaan dunia sekarang ini sehingga kita jauh dengan Tuhan. Makanya satu kebenaran firman Tuhan yang sebelum kita masuk lebih jauh lagi untuk merenungkan firman Tuhan malam hari ini, saya akan membacakan di dalam 1 Tesalonika 5, di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ketiga, di mana di situ Rasul Paulus menulis pada jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 3, saya akan bacakan buat saya dan saudara. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Konteks malam hari ini, konteks yang barusan saya baca dan saudara dengar adalah nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk selalu berjaga-jaga. Tapi malam hari ini saya mau ambil bahwa dunia berubah. Kemarin orang rasa aman, nyaman. Di awal tahun 2020, kita mungkin atau saya dan saudara sudah menyusun satu rencana yang baik, satu rencana yang indah. Apapun rencana itu, baik rencana keluarga, rencana pekerjaan kita. Tapi seolah-olah pada bulan Maret berubah seketika. Seakan-akan apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita susun sedemikian rupa, sedemikian indah, itu seperti membalikkan telapak tangan. Seperti firman Tuhan malam hari ini, orang rasa damai dan aman. Semuanya rasa aman. Tapi tiba-tiba ditimpa oleh satu kebinasaan. Satu kesusahan yang luar biasa. Dan ini bukan terjadi hanya di Indonesia, tetapi di seluruh muka bumi ini. Dan saya yakin dan percaya, ini adalah rencana Tuhan. Ini bukan sesuatu karena Tuhan murka. Bukan karena Tuhan marah. Tapi sepanjang situasi ini terjadi, dalam waktu itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena banyak waktu yang kita berkumpul dengan keluarga, kita boleh merenungkan firman Tuhan. Karena kebanyakan saya dan saudara ada di rumah. Tidak ada di tempat lain karena keterbatasan. Karena aturan, apalagi sekarang orang sudah masuk ke era new life, new normal. Normal yang baru. Tapi memang saya pikir syarat-syarat seperti mencuci tangan, itu memang sudah pernah kita lakukan itu. Karena itu hal-hal yang biasa untuk menjaga kesehatan kita. Tapi seolah-olah ada rasa kecemasan, ada rasa ketakutan. Sehingga orang bilang kadang, Tuhan ada di mana? Tuhan seperti meninggalkan saya dan saudara. Mungkin yang lebih kena lagi, yang kena dampak secara langsung. Ada teman-teman saya yang ada di hotel, yang ada di pekerjaan, yang ada di mall. Itu mereka mengalami dampak langsung tentang apa yang terjadi di saat-saat ini. Tetapi ingat satu hal. Ibrani 13 bilang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dan Amen. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Haleluya. Saya teringat bangsa Israel. Sama, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika mereka sedang ada di zona nyaman, mereka ada di Mesir, mereka makan daging, minum, pokoknya semua yang diberikan makanan oleh orang-orang Mesir,
meskipun mereka sebagai budak. Tetapi ketika mereka di padang gurun, mereka dibawa ke padang gurun, mereka hanya makan mana. Sampai-sampai bangsa Israel berkata begini, apakah sudah ada tempat lain? Orang lebih nyaman ada di Mesir. Tapi Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya binasa. Amen. Mereka dijanjikan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih bagus. Tetapi harus ada proses yang harus dijalani. Mereka tidak mau ada satu proses. Jadi bangsa Israel semua tahu, tegar tentu. Mereka mau ada terus di zona nyaman. Tapi apakah Tuhan tidak pernah membela? Apakah Tuhan tidak ada pada saat mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian? Ingat saudara, Tuhan selalu ada. Ketika Amen. bangsa Israel melakukan perjalanan, mereka siang dengan tiang awan dan malam dengan tiang api. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan. Mereka ada di dalam penyertaan Tuhan. Meskipun berat, sama saat-saat seperti ini, seperti berat hampir 6 bulan kita mengalami ini. Hampir 6 bulan kita menjalani sesuatu yang baru. Tapi apakah saya dan saudara satu hari pernah tidak makan? Pasti. Orang makan, orang minum, orang diberkati. Tuhan mau orang berubah saat-saat ini. Dengan cara apa yang sudah Tuhan buat saat ini. Bukan Tuhan ingin membinasakan semua umat yang ada di muka bumi ini. Tapi Tuhan selalu mengingatkan bahwa Tuhan itu ada. Bangsa Mesir, bangsa Israel selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Meskipun mereka bersungut, Tuhan, mereka berkata kepada Musa, "Kapa cuma makan mana? Tidak ada yang lain." Saya pun belum pernah merasakan rasa makanan mana seperti apa. Tetapi kalau dalam firman Tuhan, nyanyi sedap, kata orang bilang. Sehingga orang menuntut Musa untuk memberikan makan daging. Tapi kata Musa begini, Tuhan, berapa banyak hewan yang akan saya sembelih untuk memberikan makan sejumlah umat Israel yang begitu banyak. Nah, kita mencatat hampir 2 juta. Atau dia mau ambil dari laut, seberapa banyak yang dia akan ambil. Tapi Tuhan bilang begini kepada Musa. Musa pertama dia meragukan akan kuasa Tuhan. Tapi di dalam Ulangan 11 bilang begini, masakan kuasaku. Tidak mau terlaksana. Tidak akan terlaksana. Pasti. Dan Tuhan kasih makan daging. Burung puyuh. Orang semua tahu. Memang berat bangsa Israel keluar dari zona nyaman. Bahkan mereka ketika dalam satu mereka akan binasa, mereka berkata kepada Musa, apakah di sini tidak ada kuburan? Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Sehingga mereka harus dikuburkan di padang gurun. Kadang saya dan saudara seperti bangsa Israel. Kadang kita mengeluh dengan keadaan saat ini. Ya secara manusia, saya berkata, iya. Manusia punya keterbatasan, punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, bahkan bukan hanya jemaat biasa. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun, kami sering bercerita, mereka mengalami hal yang sama. Karena kita hanya sebagai manusia. Tapi kita hanya bawa di dalam doa. Hanya meminta, memohon Tuhan, hanya kepadamu tempat kami berharap, bersandar, bergantung. Nah, kalau orang bergantung pada Tuhan, apalagi itu Tuhan tidak mau kasih pada orang. Orang selalu di dalam perlindungan, di dalam penyertaan Tuhan. Masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, tapi Tuhan pasti ada. Nah, Tuhan ada di mana? Dengan iman, saya akan membawa saudara-saudari di dalam untuk menguatkan kita di dalam Ibrani 11
Di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, di situ berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Dengan kesungguhan hati, dengan iman. Ya, kalau orang mendefinisikan iman adalah segala sesuatu yang iman, kalau orang baca di ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang tidak melihat, orang tidak akan pernah melihat 1 bulan kemudian, 2, 3 bulan, 6 bulan, ini keadaan seperti ini mau jadi seperti apa di 6 bulan kemudian. Orang hanya sebagai manusia terbatas. Sehingga orang bilang, Tuhan ada di mana? Tuhan, Engkau sedang lari kemana? Bahkan Tuhan Yesus pun di saat-saat ketika dia akan mengalami sesuatu yang sudah diatur oleh Tuhan, dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Mengapa engkau meninggalkanku? Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya wajar saya bilang, kalau orang berteriak, orang mengeluh dengan keadaan dunia saat ini. Tapi orang tidak boleh tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya. Tidak ada tempat lain untuk orang datang. Tuhan ada, bukan Tuhan. Tuhan memberikan kita sesuatu yang baru terus, sesuatu yang baru. Meskipun keadaan sekarang, kenapa saya bilang baru? Karena Tuhan sekarang ini mengubah kehidupan kita, mengubah gaya kita. Dan saya boleh bersyukur dengan keadaan dunia saat ini. Di mana dengan segala keterbatasan, segala tingkah laku, kejahatan manusia itu terbatas. Sudah tidak boleh melakukan banyak. Apapun itu. Meskipun saya dengar di berita, ada juga yang melakukan kejahatan. Ada juga melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi tidak sebanyak seperti yang ada pada saat ini. Sehingga orang boleh berkata, bukan bersyukur Tuhan, sudah. Tuhan berikan hal-hal seperti ini. Tuhan memberikan musibah seperti ini. Tapi dengan keadaan yang sekarang, saya boleh bersyukur kami keluarga boleh kembali membuat mezbah kepada Tuhan. Kami mengatur anak-anak jam doa. Mungkin bukan saya menghimbau, tapi coba orang melakukan itu, membangun mezbah kembali dengan Tuhan. Mungkin orang sudah lakukan di hal-hal yang lalu, tapi karena mungkin orang kesibukan, orang hal-hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Doa orang tinggalkan. Mezbah orang tinggalkan. Belajar. Jadi anak-anak mungkin setahu berdoa, mungkin orang sudah bisa berdoa, ajarkan mereka untuk berdoa. Berdoa meminta kepada Tuhan dengan keadaan dunia saat ini. Jika orang bisa melihat Tuhan, iman tadi. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, orang harus percaya saat ini. Orang harus yakin saat ini bahwa Tuhan ada. Tuhan membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Yosua 1 ayat 5 bilang begini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu ini. Allah berkata kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Bukan hanya berkata kepada Yosua, tapi firman Tuhan berkata juga kepada saya dan saudara. Firman Tuhan ini saya bilang begini, ini buku lama, tapi selalu baru. Mungkin saudara paham, ini buku lama, tetapi selalu baru.
Ada orang yang bilang mungkin tidak relevan lagi firman Tuhan dengan keadaan. Oh, tidak, saudara. Firman Tuhan, ya dan amin. Apapun kata orang yang sekarang mereka berkata begini, apalagi itu firman Tuhan sudah tidak relevan, sudah tidak sama. Tapi orang sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, ada satu firman Tuhan bilang begini di 1 Tesalonika 4 bilang begini. Haleluya. Haleluya. Dalam jadi firman itu berkata di situ, siap sedia ketika kita akan melayani Tuhan, waktu yang tidak baik atau waktu yang baik. Karena sekarang ini orang-orang akan lebih mendengarkan kepada cerita dongeng, kepada hal-hal yang memuaskan telinga. Sehingga firman Tuhan ini dianggap buku lama. Tapi bagi saya firman Tuhan ini, saya bilang buku lama tetapi selalu baru. Selalu memberikan kita kekuatan. Selalu memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Karena tidak ada buku lain. Kalau saya belajar firman Tuhan, memang ada beberapa referensi, tapi saya lebih fokus kepada apa yang sudah dituliskan oleh firman Tuhan. Apa yang sudah di firman Tuhan ini sudah ditulis sejak lama. Sehingga memberikan kami kekuatan. Memberikan kami keluarga damai sejahtera. Karena Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu, Tuhan tetap menggendong saya dan Tuhan tetap ada. Tuhan tetap selalu menolong kita. Tuhan selalu menyertai kita. Saya melihat Ayub. Semua hilang. Sama seperti yang 1 Tesalonika 5 ayat 3 tadi saya baca. 3 aman-aman. Ayub itu rasa ada kenyamanan waktu itu. Tiba-tiba datang berita, Ayub, anak-anak semua senyanda. Anak-anak harta semua senyanda. Sebagai manusia biasa. Kalau seandainya saya dan saudara jadi seperti Ayub, apakah yang orang pikirkan? Apakah yang orang mau lakukan? Pasti mungkin kalau saya boleh dijauhkan Tuhan, tapi tidak mampu untuk mengalami hal seperti Ayub. Seperti firman Tuhan bilang, orang rasa aman, nyaman, tiba-tiba datang satu kesakitan seperti orang yang mau melahirkan. Seperti Tuhan ada di mana. Tapi itulah Ayub. Dia bilang dulu dia hanya dengar lewat orang. Tapi sekarang dia merasakan sendiri. Tuhan ada. Jadi kalau saya memberikan kesaksian bagi keluarga kami, mungkin Terus Heston pernah mendengar bahwa ketika saya ada di dalam zona nyaman, tanpa berdoa, tanpa baca firman, tanpa ibadah, seakan-akan semua itu ada. Secara materi kami berlimpah pada saat itu. Tetapi ketika Tuhan melihat, kalau Tuhan membiarkan saya seperti ini, kebinasaan menjadi bagian saya. Dan seperti cara Tuhan membuat banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Waktu itu saya terpuruk. Hingga saya bilang, Tuhan ada di mana? Sementara saya harus menyekolahkan ketiga anak saya. Tapi itulah Tuhan. Sampai detik saat ini. Kadang saya bingung, dari mana ini berkat? Dari mana Tuhan beri untuk saya boleh menyekolahkan anak-anak saya? Jika saya mengerti firman Tuhan, saya hanya bawa dalam doa. Berdoa,
berdoa dan bekerja, berdoa dan bekerja. Sehingga saya bisa melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup keluarga kami. Makanya saya ambil tema malam hari ini, Tuhan ada di setiap waktu. Bukan hanya di saat-saat tertentu bagi saya dan saudara. Ada ayat firman yang menguatkan di dalam Khotbah 7 ayatnya ke-14. Khotbah 7 ayatnya yang ke-14 berkata begini, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ini satu ayat firman Tuhan bagi saya pada saat saya baca pertama seperti kontradiksi. Karena dia bilang begini, hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang, pada hari susah, ingatlah bahwa ini hari malang sama seperti Tuhan bikin buat pada waktu hari mujur. Berarti bagi saya, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, sehingga kedua kata yang berlawanan ini menjadi satu di dalam pandangan kita. Bukan pandangan kita sebagai manusia, tetapi kita memandang Tuhan seperti itu. Tuhan ada di waktu yang mujur, Tuhan ada di waktu yang malam. Bukan di hari-hari mujur Tuhan ada. Tuhan beserta, Tuhan menolong. Tetapi ingat saudara, Tuhan membuat hari yang malang bukan untuk orang terpuruk jatuh, untuk orang merasa malu untuk menghadapi kehidupan ini. Tetapi ingat saudara, ada maksud Tuhan. Ketika Tuhan membuat orang mengalami itu, mengalami kemalangan. Tapi ingat baik saudara, ketika kita ada dengan Tuhan, kita terus berseru, meminta, memohon kepada Tuhan. Tuhan seperti dia memimpin bangsa Israel. Dia ada terus. Dia ada dengan tiang awan, dia ada dengan tiang api. Tinggal tidak ada kata untuk orang tidak akan mengucap syukur di setiap waktu. Karena Tuhan selalu menyertai, selalu membimbing kita. Jadi, sekarang musim sudah berubah. Jadi, waktu ingin saya boleh samakan sebagai musim. Musim yang Tuhan buat untuk keadaan seperti ini, keadaan seperti kita alami. Saya dan saudara alami membuat orang otot-otot. Otot-otot iman. Bagi saya bilang otot-otot iman. Semakin kuat, orang otot tiap hari lebih murni. Orang cara berpikir yang dibaharui terus. Karena orang udah jauh memikirkan hal-hal yang negatif dengan saat sekarang ini. Kalau orang pikir dengan hal negatif, karena semakin bertambah, nanti orang tidak akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena bagi saya, bukan saya menganggap ini hal kecil, ini COVID-19. Tapi Tuhan memberikan hikmat bagi saya dan saudara untuk menghadapi ini. Nah, kalau tahu-tahu di situ ada, kalau orang mau pergi di situ kan tidak mungkin. Tuhan terus beri hikmat. Berikan kita kemampuan untuk menjalani hidup ini. Kalau kita tidak menjalani hidup ini, orang terus ada di rumah. Kelaparan akan terjadi. Memang orang ada di dalam ada istilah begini. Saya bilang begini. Ada istilah begini. Orang ada dalam satu badai, tapi kapalnya yang berbeda. Artinya kapal itu mungkin kapal kecil, kapal besar, mungkin orang lebih mampu. Tapi ingat saudara, di zaman-zaman akhir. Kalau saat ini mungkin orang boleh menikmati seperti ini. Orang boleh beribadah secara online. Tapi seandainya lebih terburuk lagi, kita akan mengalami hal-hal ini. Mungkin saya tidak tahu kemudian hari akan terjadi lebih dahsyat atau seperti apa. Tapi ingat saudara, orang tidak jauh dari firman Tuhan. Bilangan 11, saya menyiapkan banyak ayat saudara. Di dalam bilangan
11 ayat 30. Sorry saudara. Haleluya. Ulangan 30. Saya baca mulai ayatnya 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya bagi kita. Supaya kita melakukannya. Tetapi tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya bagi kita supaya kita melakukannya. Ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Haleluya. Jadi firman itu dekat. Firman ini yang tidak jauh. Seandainya orang mengalami hal yang lebih buruk lagi, orang mungkin tidak menikmati hal seperti ini. Kalau sekarang masih bisa kita menikmati hal seperti ini. Tapi kalau nanti ke depan dunia semakin sukar, semakin sulit. Ingat Tuhan pasti ada. Firman itu tidak jauh. Firman ada di mulut, ada di hati. Terlebih kita untuk melakukannya. Tuhan ada. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu memberikan kita kemenangan. Demi kemenangan. Mungkin saudara lagi berpikir, bagi saya begini. Saya tidak memikirkan untuk sementara ini. Di saat-saat ini, cita-cita segala harapan yang nanti orang mau lakukan. Yang pertama adalah bagaimana saya membawa keluarga saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena saya bilang tadi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Tapi ingat baik, Tuhan selalu menyertai. Bahkan Tuhan selalu memberkati saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang singkat malam hari ini. Biarlah kita terus diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan keberkatan, sehingga kita mampu melangkah di dalam keadaan sukar, di dalam keadaan sulit, karena Allah Immanuel. Allah selalu menyertai, Allah selalu memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Allah ada di setiap waktu kita. Kemana kita harus pergi? Keadaan dunia sangat memprihatinkan. Kita tidak tahu keadaan COVID ini sampai kapan akan berakhir. Tetapi kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Allah ada di setiap waktu. Dia ada di setiap tempat. Dan firman itu sangat dekat kepada kita. Buktinya saudara, pemirsa yang ada, sudah mendengarkan firman Tuhan. Satu kalimat saja yang saudara dengar tentang firman Tuhan, atau mungkin satu kata saja tentang firman Tuhan, pasti mengubahkan kehidupan. Kita pasti dikuatkan, apalagi saudara mengikuti sepanjang firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Saya percaya, pemirsa sekalian, lewat media YouTube, media Facebook, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Ibrani 11, kata pengkhotbah tadi, ayat 6, dengan iman Tuhan akan memberikan kita. Haleluya. Haleluya. Perlu terlalu takut, saudara. Kita perlu terlalu cemas. Fokus saja kepada firman Tuhan. Fokus saja kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan kita akan berdoa. Nanti Bapak Robi akan berdoa. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Haleluya, puji Tuhan.
Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidup kami. Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan dan tidak membiarkan Engkau. Amin. Kami tidak melihat Engkau, tetapi iman kami melihat dan percaya Engkau ada bersama kami. Amin. Bukti nyata Tuhan. Kami boleh ada sampai detik saat ini. Kami boleh bergerak, bernafas. Bahkan kami boleh menikmati akan firman-Mu Tuhan. Amin. Itulah penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa menarik nafas kami Tuhan. Kami masih memberikan kami kekuatan. Anda Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kau sudah melepaskan firman buat kami semua. Baik kepada hamba-Mu, kepada kita Tuhan yang mendengarkan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Ketika firman Tuhan dilepas, Dia Tuhan akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan kemenangan. Amin. Tuhan, kita bisa menerima Tuhan dengan roh. Kita ada di dalam rohnya Tuhan. Kita ada dalam satu kesatuan bahwa roh Allah yang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Untuk memberikan kita kekuatan. Untuk menyanggupi kita. Menjalani dengan hidup hari-hari yang sukar. Hari-hari yang sulit. Seperti yang sudah kita alami saat-saat ini. Tetapi itu Tuhan tidak mengurangi akan sukacita kami untuk terus melayani-Mu Tuhan. Amin.
Karena Tuhan, kasih-Mu, apapun itu, tidak akan menghalangi kasih Allah bagi saya dan saudara. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar. Amin. Mereka Tuhan dapat Amin. diberikan Amin. kekuatan di hari-hari ini. Apa yang menjadi rencana ke depan, hamba yakin dan percaya Engkau sudah menyiapkan dan menyediakan yang terbaik. Bukan terbaik bagi kami, tapi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sudah merancangkan kita yang terbaik. Amin. Rancangan manusia jauh seperti langit dan bumi. Amin. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan dipermalukan. Amin. Amin. Akan dikecewakan. Asal satu hal, kami setia melayani betul. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan dan nikmati sampai detik saat ini, yang tak terhingga, yang tak terucapkan oleh kata-kata. Meskipun keadaan seperti ini, tapi hamba yakin dan percaya kami bisa bilang Engkau memberkati kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat berkat malam hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau terus akan menyertai, membimbing kami sepanjang kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu tak memberikan semua yang menjadi keperluan kebutuhan kami. Tuhan. Apa yang kami perlukan di setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau Allah Yehova Jireh. Engkau yang menyediakan, yang menyiapkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami pasti diberkati. Inilah syukur kami Tuhan. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan saya juga diberkati oleh firman Tuhan. Dikuatkan lagi, dibangkitkan iman percaya. Saya percaya firman yang sudah dilepaskan itu tidak akan kembali. Amin. Firman adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Haleluya. Diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, sini ada kami menyapa para pemirsa yang sudah memberikan kami komen, motion. Ada Bapak Fari. Bapak Fari. Tuhan memberkati Bapak Fari. Haleluya. Ada juga gembala-gembala. Pastor Glenn dari Jakarta. Gembala GBI Glow. Fellowship Center Bandung. Haleluya, puji Tuhan. Ada juga teman-teman saya ini dari NTT. Bapak Bobi Wati. Puji Tuhan, terima kasih. Ada juga Menervian. Malam Ner. Apa kabar Ner? Malam Ner. Wakil Ketua Bidang Akademis STA Ginosko. Ini adalah dosen pembimbing kami yang membentuk kami memang. Haleluya, terima kasih Haleluya. Ner. Dan banyak lagi di sini ada Yesiska David. Guru-guru dari Glow Gerisim. Ibu Selvi, ibunya Jessica, ada juga Ika dari Jakarta ini, dari GPDI Pusat Jakarta, Pak Pendeta Johnny Weol. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada juga ini komen dari Ibu Mei Kerantung. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Elvira di sini sudah memberikan motionnya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan banyak juga yang lain yang nonton. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Saya sebagai host saat ini mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita malam hari ini, hamba Tuhan sekaligus penginjil, pendeta muda Robi Manahampi, SE Sarjana Teologia. Terima kasih Bapak Robi sudah memberikan waktunya untuk berbagi kita firman Tuhan, penguatan iman malam hari ini. Semoga terus dipakai oleh Tuhan, dikuatkan, disehatkan Tuhan, tetap setia semangat, diberkati juga keluarga, usaha-usaha yang dikerjakan semua diberkati. Amin. Di Tuhan, di sini juga ada Bapak Yudi David yang sudah menyampaikan motionnya sudah masuk, tetap semangat katanya, terus melayani sampai Tuhan datang. Haleluya, puji Tuhan. Sehat-sehat Bapak Yudi. Yang lalu saya tahu Bapak Yudi keadaan kesehatan terganggu, tapi puji Tuhan saya percaya sudah disehatkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan puji Tuhan, kita sudah selesai dengan kegiatan peribadatan kita malam hari, penguatan iman. Saya percaya semua kita